Apakah semua operasi pangkat bintang hasilnya selalu infinite? Bagaimana jika L-nya itu bahasa yang berisi string kosong? Oke. Nah, bagus nih pertanyaannya. Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Pangkat bintang. Mana tadi pangkat bintang? Ini ya. Nah, kan kalau bahasanya itu adalah isinya hanya string kosong. Nah, string kosong kalau kita pangkat bintang hasilnya apa? String kosong juga, Bu. String kosong juga. Kenapa string kosong juga? Karena kan tadi L pangkat 0, string kosong pangkat 0. Ya, string kosong pangkat 1, string kosong juga, string kosong pangkat 2. Ya, string kosong juga, mau pangkat berapapun hasilnya tetap adalah string kosong juga. Jadi maknanya bahasa dengan yang berisi string kosong kalau kita pangkatkan bintang ya hasilnya seperti ini. Nah, selain daripada itu, maka bahasanya itu menjadi infinite, walaupun hanya satu saja. Contoh misalnya, bahasanya terdiri dari satu string saja, ya. Jadi string 1, kalau kita pangkat bintang, maka hasilnya itu adalah string kosong, kan? Pangkat 0. Pangkat 1, 1. Pangkat 2, 1 konket dengan 1. 1 pangkat 3, 1 1 pangkat 4, 1 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan kita, selain daripada isinya itu string kosong, ya, maka pangkat bintang ini pasti akan menghasilkan himpunan yang infinite. Ya, Naflah. Berikutnya Farah tentang alfabet. Misalnya di bahasa tambah, alfabetnya 1 tambah sama dengan apakah alfabet dari bahasa tambah itu sudah ditetapkan atau memang alfabetnya bisa kita pakai simbol lain. Boleh, apa saja boleh. Jadi yang dikatakan sebagai alfabet, mana di alfabet? Nah, yang dikatakan sebagai alfabet, kita yang menentukan alfabetnya apa. Kalau misalnya kita tentukan alfabetnya itu adalah tanda tanya, misalnya, kemudian tanda seru. Boleh aja, nggak ada masalah. Kan alfabet. Nah, alfabet itu kalian bayangkan aja apapun yang ada di keyboard kalian, nah itu lebih kurang itulah dia alfabet. Ya, tidak hanya itu ya, alfabet juga bisa berupa bahasa Arab misalnya, ada alfabet bahasa Jepang, ada alfabet bahasa Cina, ada alfabet bahasa Korea, alfabet bahasa Thailand, dan seterusnya. Itu semuanya adalah alfabet. Jadi, di sini yang kita bayangkan alfabet itu bisa apapun itu hurufnya, apapun itu angkanya. Ya, Farah? Paham, Bu. Nah, Hilyatul Ula, kaitan otomata dan bahasa di slide terakhir, generation dan recognition maksudnya gimana? Oke. Slide. Ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi di dalam teori bahasa dan otomata ini, inilah dia sebetulnya inti daripada yang kita pelajari. Yang pertama adalah generation. Generation itu maknanya kita membangkitkan ya suatu bahasa tertentu. Nah, dari kalimat kan nanti akan menjadi bahasa. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa dia akan menghasilkan kalimat dalam bahasa L berdasarkan aturan. Aturan ini grammar. Kan tadi
sudah saya bahas yang pertanyaan dari Faris tadi bahwa bahasa formal itu kita mulai dari grammarnya dulu, barulah kemudian bahasanya itu bisa kita tentukan. Nah, jadi konsep yang pertama ini adalah generation, maknanya dari grammar. Nah, kita tahu nih, kita mau buat grammarnya itu seperti ini. Nah, bahasanya seperti apa? Nah, kita generate berdasarkan grammar tersebut. Ya, itu generation. Nah, yang kedua ini adalah pengenalan kalimat atau recognition. Jadi kan tadi udah ada grammarnya. Nah, udah ada grammarnya, kemudian kita mau tahu bahasa apa tadi ya, bahasa L sama dengan A pangkat N B, ya, A pangkat NB. Nah, ini kan grammarnya. Nah, kita punya suatu string. Jadi stringnya itu adalah A, B. Nah, string A, B ini kita mau tahu, kan recognize. Recognize itu kita mau tahu, kita jadi A yang sebanyak 3 kali ini B, apakah dikenal oleh bahasa ini, iya atau tidak? Iya, kayaknya, Bu. Iya kan? Kan A pangkat N, A pangkat N. Ini kan A-nya berapa kali nih? A-nya berarti A pangkat 3, B. Ya kan? N-nya itu kan bisa bermula dari 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kalau misalnya A pangkat NB, kalau A-nya 0, berarti isi daripada bahasanya apa? B. B. Kalau N-nya 1? AB. AB. Kalau N-nya 2? AB. AB. N-nya 3? AB. AB. N-nya 4? A. Ya, memang teori bahasa otomata ini kita bermain-main sama A dan B ya. Jadi sampai pegel gitu ngomongnya A gitu ya. Jadi di sini yang dikatakan sebagai recognition. Nah, dari grammarnya nih udah ada. Nah, grammarnya udah ada, kemudian ada suatu bahasa ataupun ada suatu string. Kita mau tahu apakah string tersebut termasuk ke dalam bahasa yang udah kita tentukan tadi, ya atau tidak. Nah, itulah yang kita sebut ya sebagai proses recognition, recognize. Nah, seperti tadi yang saya kasih contoh A, B. Nah, kita mau tahu apakah A pangkat 3B ini dikenal atau tidak oleh bahasa L. Nah, contoh lainnya misalnya pada recognize, L-nya ini sama dengan ya, N-nya sama, A pangkat N, B pangkat N. Nah, kemudian kita punya bahasa, apakah bahasa ini A, B, ini dikenal, bisa dikenal atau tidak oleh bahasa L1 ya. Apakah dikenal oleh bahasa L1? Iya atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, karena memang dia tidak termasuk ya, tidak termasuk ke dalam bahasa L1. Ya, jadi itu makna daripada generation dan recognition. Ada lagi pertanyaan? Ada? Sudah bisa dipahami semua? Sudah diam. SIM kuliah udah absen? Udah. Udah, Bu. Oke. Kalau ada yang bermasalah sama SIM kuliah, karena kan SIM kuliah cuma bisa di jadwalnya saja. Kalau misalnya ada yang bermasalah, nanti tinggal di WA saya aja. Atau WA di grup. Nanti yang jam 2 jangan lupa absen juga ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Cepat nih siapnya nih, 1 jam udah selesai.
Ada? Belum ada kayaknya, Bu. Belum ada ya. Oke. Kalau memang belum ada, bentar ya, saya screenshot dulu. Oke. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita saya cukupkan di sini. Kalau memang masih ada yang bingung, nanti silakan aja ditanyakan di grup WA-nya, nggak ada masalah. Insya Allah praktikum atau tutorial itu akan mulai dilakukan minggu depan. Jadi dalam minggu ini itu saya akan berikan tugas ya, soal. Jadi di dalam tugasnya nanti akan ada soal, dan soal tersebut nanti kalian kerjakan. Kemungkinan besar, karena kalau kalau kondisi normal yang biasanya kalian presentasi ya, jadi presentasi secara langsung. Nah, mungkin ini karena sifatnya semuanya online, mungkin, tapi nanti itu akan disesuaikan dengan asisten juga. Mungkin kalian videokan, kalian menjelaskan jawaban dari soalnya, kemudian dikirim melalui e-learning. Nah, baru kemudian diperiksa oleh asisten dan akan dibahas pada jadwal praktikum. Ya, kemungkinan seperti itu. Tapi saya belum memastikan lagi ke asisten nanti prosesnya seperti apa. Tapi udah dihubungi sama asistennya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ada 4 orang asistennya. Akil, tunggu, di kelas A, kalau nggak salah, Rinanda dengan Liza. Di kelas B, Akil dengan Badri. Ya, nanti tinggal hubungi aja asistennya. Jadwalnya kalau saya nggak salah hari apa ya? Hari Kamis ya, pagi tapi ya, kalau nggak salah ya. Iya, itu yang bentrok sama ini, Bu. Mata kuliah rekayasa data dan multimedia. Walah. Ayo udahlah, nanti didiskusikan aja lah nanti sama asistennya kapan jadwal pasti untuk masuknya. Ya. Oke, Bu. Karena memang jadwal praktikum yang ditentukan itu kan kadang-kadang nggak mempertimbangkan mahasiswa A mengambil mata kuliah apa yang lain kan. Jadi ya udahlah, kalau memang ada bentrok nanti tinggal didiskusikan kembali dengan asisten jadwal pastinya itu seperti apa. Semua materi, video, tugas, dan kuis itu semuanya juga akan saya upload di e-learning. Jadi tinggal dicek aja e-learningnya. Mungkin sebetulnya biasanya dari minggu ini udah ada kuis, cuman karena ada mahasiswa program Permata, mereka belum masuk ke sistem akademik, jadi saya akan tunggu mereka masuk dan bisa mengakses ke e-learning dulu, baru nanti kuis akan saya adakan. Jadi mungkin kuis agak sedikit tertunda, tapi insya Allah tugas akan saya berikan minggu ini. Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan di sini kelas online kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.